Masih bersama kami di Presisi Utama. Ribuan personel gabungan siap amankan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di Singkawang. Wapres Gibran menghadiri puncak perayaan Cap Gomeh 2575 di kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Rabu 12 Februari 2025. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail memimpin apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam kunjungan Wakil Presiden ke Singkawang. Apel gelar pasukan diikuti oleh 1.359 personil gabungan TNI Polri di Sub dan Satpol PP Kota Singkawang di halaman kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa 11 Februari 2025. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian dan toleransi di kota tertoleran di Indonesia. Jadi tuan rumah yang baik, kerjasama masyarakat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah semua unsur terkait. Terima kasih. Dari Humas Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Kanit Lantas Polsek Tembalang Ibtu Rudianto menggelar sosialisasi operasi keselamatan Candi 2025 di kantor Kelurahan Sendang Mulyo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan. Dalam sosialisasinya, Kanit Lantas Polsek Tembalang, Ibtu Rudianto menekankan penggunaan helm, sabuk pengaman, serta larangan penggunaan ponsel saat berkendara. Warga juga diajak memahami aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Operasi Keselamatan Candi 2025 berlangsung selama 2 pekan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya tertib lalu lintas di lingkungan masyarakat. Selain sosialisasi langsung, kegiatan ini juga melibatkan pembagian brosur serta pemasangan spanduk imbauan di titik strategis. Polisi berharap masyarakat lebih disiplin dalam berkendara, termasuk mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Aparat Kelurahan Sendang Mulyo mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap sosialisasi seperti ini rutin dilakukan. Dengan adanya edukasi berkelanjutan, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang serta tercipta budaya tertib dan aman di jalan raya. Pemirsa, tahukah Anda ada kebun jagung di tengah kota Jakarta? Tanaman jagung tumbuh subur di hamparan lahan seluas 2.100 meter persegi yang berada persis di bantaran Kali Ciliwung. Kebun jagung ini dikelola oleh Polsek Tanah Abang. Kapolri terus mendorong jajarannya untuk menyukseskan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen Polri dalam upaya mendukung cita pemerintah, terutama dalam aspek swasembada pangan, berfokus pada penanaman tanaman jagung. Untuk itu, Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara mengatakan bahwa Polsek Tanah Abang memanfaatkan lahan milik negara yang ada di bantaran Kali Ciliwung. Bersama-sama masyarakat, tim personel Polsek Tanah Abang membersihkan sampah di sekitar lahan agar bisa ditanami jagung. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang juga menjabat sebagai Kasatgas Khusus Tugas Ketahanan Pangan, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengapresiasi Kapolsek Tanah Abang dan jajaran yang mampu melakukan urban farming, berkebun di tengah perkotaan. Hingga kini ada 2.100 meter lahan yang ditanami jagung. Lahan jagung yang dikelola Polsek Metro Tanah Abang ini diperkirakan akan dipanen pada akhir bulan Maret 2025. Dalam rangka mendukung program nasional, Polrestabes Makassar membagikan makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di SD Inpres Macini dan SDN KIP Macini yang berlokasi di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Macini Gusung, Kecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana memberikan 592 paket makanan bergizi gratis dengan rincian 396 paket diberikan kepada siswa-siswi SD Impres Macini dan 196 paket diberikan kepada siswa-siswi di SD Negeri KIP Macini. Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan bahwa pemberian makan bergizi gratis kepada siswa-siswi SD ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dijalankan oleh Polri guna membantu masyarakat dan mendukung kesejahteraan anak-anak sekolah. Kapolrestabes Makassar memberikan langsung makanan bergizi gratis kepada para siswa-siswi sekolah dan mengajak untuk berdoa sebelum menyantap makanan. Mereka tampak senang dan menikmati hidangan nasi kotak yang diberikan. Acara tersebut tidak hanya menjadi momen berbagi kebersamaan, tetapi juga mencerminkan sinergi positif antara aparat kepolisian dan institusi pendidikan dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Dari Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Perjuangan panjang dan penuh tantangan ditempuh oleh anggota kepolisian dalam mendistribusikan logistik pilkada di pedalaman Malinau, Kalimantan Utara. Mereka harus memastikan logistik pilkada tiba dengan aman di tempat pemungutan suara atau TPS hingga kembali lagi ke gudang logistik KPU pasca pemungutan suara. Perjuangan panjang penuh tantangan dirasakan oleh anggota kepolisian dalam mendistribusikan logistik pilkada di wilayah-wilayah dengan akses sulit dan jauh seperti di pedalaman Malinau, Kalimantan Utara. Anggota personel Polres Malinau terlibat dalam mengawal logistik Pilkada Malinau 2024. Dari ibu kota kecamatan Sungai Tubu menuju desa Longtiti memerlukan waktu 3 hari perjalanan melewati medan ekstrem dan berbahaya. Hutan lebat, jalur setapak yang licin, serta arus sungai yang deras, penuh batu giram dilewati. Tugas pengawalan logistik ini membutuhkan dedikasi dan semangat tinggi mengingat medan yang harus dilalui. Setelah melewati hutan, tantangan belum berakhir. Mereka harus melanjutkan perjalanan menggunakan longboat Sungai Tubu ditemani arus deras dan bebatuan tajam sebagai rintangan utama. Perjalanan penuh tantangan ini mencerminkan dedikasi anggota kepolisian dalam menjaga demokrasi. Mereka melewati tantangan akses transportasi demi memastikan logistik pilkada sampai di tujuan dengan selamat kembali ke gudang logistik KPU, sehingga demokrasi di Malinau dapat dirasakan hingga ke pelosok. Dari Humas Polres Malinau, melaporkan untuk Polri TV. Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan air bersih untuk sekolah yang jauh dari kota. Aksi peduli ini bertujuan memastikan para siswa mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yakni air bersih untuk menunjang proses belajar mereka. Polres Tapanuli Selatan menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan air bersih untuk SDN PAL 11. SDN PAL 11 terletak di Desa PAL 11, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Akses peduli ini bertujuan untuk memastikan para siswa di sekolah tersebut mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang penting untuk menunjang proses belajar mereka. Seorang ibu penjaga sekolah masih ingat betul bagaimana susahnya pihak sekolah mencari air bersih. Di sebuah kesempatan secara tak terduga, ia bertemu Kasat Polres Tapanuli Selatan dan meminta bantuan. Ibu kan tinggal di daerah sini, ibu kelahiran juga di sini. Ibu juga dulu sekolah di sini, udah tahu kayak mana. Dulu kami waktu sekolah disuruh kami mengambil air dari bawah sana. Gini, udah nampak ibu ada program untuk air bersih. Ibu usulkan pertama di yang kerja, yang TPL, perusahaan yang mengapakan. Orang itu mintalah sama kepala desa. Ibu penjaga sekolah menjelaskan persoalan yang dihadapi terkait penyediaan air bersih. Tak berlangsung lama, respon yang diterima sangat baik dari Polres Tapanuli Selatan. Pak Kasat memanggil, Bu, apa Pak? Udah masuk air itu ke tempat sekolah orang ibu? Belum Pak. Tolonglah dulu Pak. Bapak apakanlah dulu biar dikerjakan orang itu. Iyalah Bu, saya nanti akan saya usahakan, kata Pak Kasat.
sebelum air itu masuk, Pak Kasat sering ke sini, sering menengok-nengok. Dia sangat peduli sekali sama daerah di sekitar Posla, sangat peduli sekali. Pasca ketersediaan air bersih tercukupi, pihak sekolah menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mereka tidak menyangka bahwa di sekolah ketersediaan air bersih kini terpenuhi. Sangat senang sekali, terutama saya sebagai penjaga sekolah di SD Negeri Parsabolas ini sangat berterima kasih sama Pak Kapolres yang memerintahkan anggotanya untuk memberikan air untuk kami. Sangat terbantu sekali. Kadang kasihan anak-anak, kadang kalau musim kemarau disuruhlah orang itu membawa air. Sangat berterima kasih sekali, sangat senang sekali. Saya lah mewakili semua. Jangankanlah masyarakat, kami anggota sekolah ini, masyarakat di luar sangat senang sekali. Apalagi dulu perasaan kita itu kan polisi kita takuti ya kan. Kalau ini enggak, apalagi Pak Kasat baik sekali. Kepedulian Polri terhadap pendidikan tidak hanya terbatas pada keamanan, namun juga pada upaya mendukung kualitas hidup siswa agar bisa belajar dengan nyaman dan sehat. Ini merupakan bukti jika Polres Tapanuli Selatan mampu melaksanakan tugas dengan humanis kepada masyarakat, sebuah panggilan untuk melayani dengan segenap hati. Dari Humas Polres Tapanuli Selatan melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih Bapak Kapolres sudah memberi kami air bersih. Kami nggak perlu jauh-jauh cuci tangan. Terima kasih Bapak Kapolres. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.